Mau masuk ITB? Kurangi TikTok IG. Institut Teknologi Bandung, ITB, dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi prestisius di Indonesia. Status tersebut membuat ITB menjadi kampus favorit yang setiap musim penerimaan mahasiswa diserbu para lulusan sekolah menengah atas. Rektor ITB Tata Cipta Dirgantara mengungkapkan kampus yang berdiri pada 3 Juli 1920 sebagai De Technische Hogeschool te Bandung atau TH, itu menerapkan sistem seleksi dengan saringan ketat bagi para pendaftar, baik untuk jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, SNBT, Seleksi Nasional Berdasar Tes, SSU, Seleksi Siswa Unggul, dan IUP, International Undergraduate Program. Perjalanan pertama untuk menjadi mahasiswa ITB itu tidak mudah. Harus menyingkirkan banyak sekali pesaing yang lain. ITB itu kapasitasnya tidak besar. Kita hanya menerima sekitar 5.000 orang per tahun, ujarnya kepada peserta Open House Pendidikan ITB 2025 di Sasana Budaya Ganesha ITB, Sabtu 13 Desember 2025. Bahkan untuk program studi tertentu, menurut Tata Cipta, ITB hanya menerima pendaftar dengan kategori istimewa, seperti contohnya di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI, bidang ilmu komputasi. Dalam beberapa program studi yang diterimanya itu betul-betul orang-orang aneh semua. Misalnya yang bisa diterima di STEI Komputasi adalah 0,5% terbaik dari lulusan SMA se-Indonesia. Jadi yang 99,5% akan tersingkir, katanya. Karena itu, Tata Cipta mengingatkan para lulusan SMA tak bisa main-main dan harus bekerja keras jika memiliki cita-cita menyandang gelar sarjana dari ITB. Jadi bayangkan adik-adik, kalau sampai bisa masuk ke ITB, itu adalah saringan yang luar biasa. Jadi kurangi main TikTok dan Instagram. Buka buku yang betul ya. Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB itu. Ia melanjutkan, silahkan berlelah-lelah dari sekarang, supaya jangan menyesal kemudian. Mudah-mudahan kalau berhasil masuk ke ITB, lebih susah lagi keluarnya. Perjalanan itu pasti nggak mudah. Tata Cipta mengatakan, di balik perjuangan yang tak mudah tersebut, mahasiswa ITB akan ditempa untuk menjadi insan yang cerdas secara intelektual, memiliki karakter baik, dan matang secara emosional. ITB adalah tempat di mana seorang remaja digembleng menjadi dewasa muda, dari anak-anak yang senang main menjadi individu yang siap bertanggung jawab untuk menjadi solusi nyata bagi masyarakat. 2026, ITB hapus seleksi mandiri. ITB juga resmi tidak mengadakan seleksi mandiri pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Pihak ITB mengganti seleksi mandiri dengan seleksi siswa unggul atau SSU untuk menjaring talenta-talenta terbaik di Indonesia. Selain itu, jalur SSU juga menekankan pencarian talenta secara lebih inklusif, mencakup keunggulan akademik maupun non-akademik. SSU menekankan pada penjaringan siswa dengan potensi dan talenta unggul. Ini jalur prestasi, bukan jalur finansial. Kami ingin memberikan peluang bagi talenta dari seluruh Nusantara agar dapat berkembang melalui pendidikan ITB. Kata Direktur Penerimaan Mahasiswa ITB, Ahmad Syarif, dikutip dari laman resmi ITB, Senin 15 Desember 2025. Adapun nantinya SSU terbagi menjadi 2 jenis seleksi, yakni seleksi non-tes yang ditujukan bagi calon mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik. Seperti peserta talenta nasional atau pernah ikut Olimpiade Sains Nasional atau OSN, keunggulan seni, olahraga, budaya, keagamaan, dan afirmasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selain itu juga ada jalur seleksi tes reguler menggunakan ITB AQ Test dengan tambahan tes gambar bagi peminat Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD dan Arsitektur atau ARS. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano, menegaskan bahwa transformasi ini merupakan langkah strategis untuk menjaring putra-putri bangsa terbaik, mengingat ITB selalu berkomitmen untuk menjaring talenta unggul dari berbagai daerah dan mencetak calon pemimpin bangsa di masa depan. Penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa tahun 2026 dilakukan agar ITB memperoleh talenta terbaik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi dan karakter yang kuat. Walaupun seleksi mandiri berubah menjadi SSU, jalur lainnya seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP dan Seleksi Nasional Berdasar Tes atau SNBT tetap ada.
Bahkan melalui SNBP, SNBT, Seleksi Siswa Unggul atau SSU, serta jalur IUP, ITB telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi calon mahasiswa bertalenta untuk belajar dan berperan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Jadi dengan membuka berbagai jalur penerimaan, ITB memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi calon mahasiswa untuk belajar serta berperan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini bisa maju dan terus berkembang.